Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini tentang pandangan ulama tentang maqasid syariah. Sebelumnya itu sudah saya jelaskan melalui kelas Zoom tentang ini ya, fikih maqasid syariah, yaitu bagaimana tahapan suatu maqasid diterapkan terutama ketika mengeluarkan sebuah fatwa. Sekarang bagaimana pandangan ulama tentang maqasid syariah? Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemikiran zohiriyah. Pemikiran zohiriyah atau kalau misalnya dalam mazhab fikih kita sering melihat ada namanya mazhab zohiriyah. Itu adalah mazhab yang memahami nas, dalil, baik Al-Quran atau Sunnah secara tekstual tanpa menganalisis maksud dari ayat tersebut. Jadinya kalau di ayat itu ada pemahaman zohiriyah dan batiniyah, dia mengambilnya yang secara tekstual aja tanpa memahami isi kandungan ayat, atau ada mantuk sama mafhum, dia memakainya mantuknya saja, tidak mafhumnya, seperti itu. Nah, ciri khas pemikiran ini adalah kalau ada perbedaan pendapat para ulama, mazhab ini lebih memilih pendapat yang lebih sulit daripada yang lebih mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang suatu ayat atau suatu hadis itu secara mutlak dijelaskan, tapi kalau kita nggak memahami bahwa itu ayat itu mutlak, bukan tidak meneliti lagi bahwa ada muqayyadnya, maka akan terlihat muncul satu pemahaman saja yang terkadang membuat suatu hukum itu menjadi berat. Nah, seperti itu. Makanya ketika berijtihad itu kan bukan hanya melihat dari lafaz nas itu tersebut, tapi kita lihat asbabun nuzulnya atau asbabul wurud dari ulumul Qur'annya, dari ulumul hadisnya ya, mustalah hadisnya, terus dari kaidah usul fikihnya seperti apa, maqasidnya seperti apa, dan seterusnya. Terus yang kedua, dia mengabaikan etika berpendapat bahwa pendapatnya lah yang benar dan yang lainnya salah. Nah, ya, jadinya sudah terlihat ya bahwa pemikiran zohiriyah ini jarang sekali memakai maqasid syariah, karena dia hanya melihat dari mantuknya saja, bukan mafhumnya. Itu. Jadinya sedangkan maqasid syariah ini tidak semua ayat, tidak semua hadis menuliskan secara eksplisit tentang maqasidnya. Jadinya harus digali dulu maqasidnya, tidak secara eksplisit, nggak banyak yang secara eksplisit. Dan pemikiran tanpa batas, yaitu al-ittijah at-takwili. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi tekstual banget, kalau yang ini logika banget, ya. Atau dia mendahulukan logika daripada wahyu. Jadinya kalau misalkan ada suatu tempat yang belum diturunkan Rasulullah atau utusan Allah di tempat tersebut, apakah orang-orang yang bermaksiat itu mendapatkan dosa atau tidak? Menurut mereka iya, karena mereka itu berpikiran bahwa sesuatu yang baik dan buruk itu bisa dinalar oleh akal. Tapi perlu diingat, ini ada kekeliruan dalam pandangan ini, bahwasannya akal itu bisa cenderung benar dan cenderung salah. Maka dari itu kita memerlukan wahyu. Seperti dilarangnya zina. Kenapa dilarangnya zina? Bahkan dilarangnya pacaran. Terkadang nalar manusia itu tidak sampai bahwa pacaran itu misalkan akan beruntun kepada zina, atau akal kita tidak bisa menelaah kenapa diwajibkannya sholat. Kita tidak bakal tahu bahwa sholat itu wajib kecuali dari wahyu yang diturunkan oleh Allah. Makanya
tidak bisa dibenarkan juga mendahulukan logika daripada wahyu, karena logika dan wahyu itu harus seimbang. Nah, makanya pendapat ini itu dia selain mendahulukan logika daripada wahyu, terus muncul persepsi. Mereka bilang kalau misalnya Umar bin Khattab itu sering mengedepankan maslahat itu biasanya diambil dari memang logika daripada nas. Seperti contohnya Umar bin Khattab menggugurkan potong tangan pada musim panceklik. Nah, di sini tidak bisa dibenarkan karena Umar bin Khattab ini tidak menyalahkan nas. Karena apa? Karena keadaannya itu darurat, yaitu berkaitan dengan rukhsah. Dalam kaidah fikih itu kan juga adoror yuzal, ya. Itu dalam keadaan darurat, dan dalam keadaan darurat itu juga ada doabitnya, ada ketentuannya. Jadinya nggak main daruratnya tingkatnya ada yang sampai mengancam nyawa, ada yang kalau misalnya tidak mengancam nyawa, kayak misalkan seperti ini, dia tersesat di hutan, tidak ada makanan halal, dan dia kalau nggak makan daging bangkai itu dia akan mati. Itu kan dalam kondisi darurat, tapi dengan syarat dia boleh makan daging yang bangkai itu, hewan yang sudah mati itu, cuman hanya untuk supaya dia bertahan hidup, nggak boleh sampai kenyang gitu. Nah, jadinya di sini Umar bin Khattab itu tidak menyalahkan nas yang menyuruh untuk memotong tangan seorang pencuri, ya. Jadinya banyak orang yang suka mengkambing hitamkan ini, ya, bahwasanya mereka berijtihad dengan logika, dengan dalih mengikuti Umar bin Khattab, padahal kita sangat tahu, ya, bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang termasuk orang terdekat oleh Rasulullah, pastinya juga paling tahu bagaimana nas-nas, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadinya mustahil sekali kalau misalnya Umar bin Khattab itu menyalahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadinya seperti itu. Jadinya seperti Umar bin Khattab itu mengadakan sholat tarawih secara berjamaah, karena waktu di zaman Rasulullah tidak berjamaah gitu. Karena waktu itu Rasulullah takut umatnya menyangka sholat tarawih itu wajib gitu. Dan Umar bin Khattab ini ingin menghidupkan semangat ibadahnya kaum muslimin ketika itu. Jadinya maslahatnya ada, dan itu tidak menyalahi nas gitu, ya. Jadinya jangan disamakan orang yang ilmu agamanya bahkan bahasa Arabnya aja tidak bisa berbahasa Arab, jangankan paham usul fikih, bahasa Arab aja tidak bisa, lalu ingin berijtihad seperti Umar bin Khattab. Nah, itu tidak bisa. Umar ini ilmunya Masya Allah, jadinya nggak bisa orang menyamakan logikanya Umar dengan dia gitu. Lalu pemikiran moderat itu atau wasatiyah, ya. Nah, ini yang tengah-tengah. Tadi kan ada yang lebih tekstual, ini ada yang lebih kepada logika. Ini tengah-tengah. Pemikiran ini pasti sangat memakai makosid, ya. Kalau tadi yang mendahulukan logika itu terlalu memakai maslahat, ya, tanpa dipilah-pilih maslahatnya itu sesuai dengan nas atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau enggak. Nah, kalau misalnya yang pemikiran moderat pasti akan menggali makosidnya pada ayatnya, jadi seimbang, lihat ayatnya, gali makosidnya, lihat maslahatnya, tapi juga tidak memakai maslahat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus juga memahami nas berdasarkan asbabun nuzul atau asbabul wurud. Terus memilih makosid, mana yang makosid, mana yang wasail. Wasail itu ini, ya, sarana
Kalau misalkan maqasid itu adalah tujuan, jadinya beda. Kayak misalkan maqasid ibadah adalah maqasid ibadah mahdoh adalah ketundukan kepada Allah. Ya, jadinya al-khudu. Ya, kita itu maqasid tujuan ibadah-ibadah adalah tunduk kepada Allah. Itu namanya maqasidnya. Tapi wasailnya apa? Wasailnya itu sarananya sebagai bisa berubah-berubah ya. Misalkan wasailnya itu bisa dilakukan dengan berzikir itu sebagai pembinaan mental. Nah, tapi pembinaan mental maksudnya atau misalkan gini, sholat itu mencegah dari kemungkaran. Nah, itu wasailnya, sarananya. Tapi itu bukan tujuannya, karena tujuannya sebuah ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah. Jadinya tidak bisa dibenarkan pemikiran yang mengatakan kalau udah mencegah nahi dan mungkar berarti nggak butuh sholat dong. Ya tidak, karena itu kan mencegah nahi dan mungkar itu sebagai wasailnya. Tapi tujuan ibadah itu kan tunduk kepada Allah. Jadi ya mutlak mau dia sudah mencegah nahi dan mungkar ya dia tetap sholat. Karena itu adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya seperti itu. Terus juga jadinya itu pemikiran moderat itu bisa membedakan antara maqasid dan wasail dan memadukan antara konstan sawabit sama mutaghayirat. Nah, jadinya kita harus tahu mana yang boleh berbeda-beda pendapat ya atau seiring berjalannya waktu, tempat itu akan bisa berubah pendapatnya, pemikirannya, mana yang tidak boleh berubah. Yang tidak boleh berubah ya jelas kayak sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, rakaat-rakaat sholat, puasa Ramadan itu wajib gitu. Yang boleh fleksibel itu biasanya ada nih kayak di ahkam muamalah, hukum-hukum muamalah gitu, kayak hukum transaksi bisnis dan sebagainya. Terus memilah antara ibadah dan muamalat ya ini. Jadinya jangan ibadah itu kan kebanyakan tidak ini ya, kebanyakan sawabit. Jadinya kalau misalnya nggak ada dalilnya, kan al aslu fil ibadah haram kecuali ada dalilnya. Pada dasarnya semua ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Jadinya kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalilnya. Berbeda dengan muamalat, al aslu fi muamalah al ibahah. Pada dasarnya muamalah itu semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadinya beda antara ibadah dan muamalatnya. Gitu. Jadinya ibadah kita tidak boleh melakukannya kecuali ada dalilnya. Muamalat itu boleh dan muamalat menjadi haram itu kalau ada dalilnya. Jadinya sebenarnya lebih luas muamalat, lebih banyak dibolehkannya muamalah gitu. Jadinya